Baik, selamat bertemu, salam sukses. Kali ini kita membahas bagaimana membuat simulasi dari program diagram ladder kita, dari program PLC yang kita buat lewat CX Programmer. Itu kita buat programnya, lalu program itu kita simulasikan dengan menggambarkan situasi kenyataannya. Seperti misalnya kalau kita membuat lampu lalu lintas, berarti kita gambar jalan dan lampunya. Lalu kita buat simulasi lampu hijau menyala, lampu kuning, dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya simulasi. Nah, simulasi itu selain juga kita membuat wiringnya pada PLC, sebagaimana saya sampaikan pada pengantar yang lalu, bahwa belajar pemrograman PLC itu kita mempelajari hardware-nya, kemudian software-nya, kemudian juga setelah kita software-nya kita simulasikan. Nah, pada video yang lalu kita sudah buat program seperti ini. Ini program lalu lintas dua arah atau dua cabang, bisa juga dua cabang kalau untuk persimpangan jalan. Tapi ini kita gunakan hanya khusus untuk dua arah, jadi arah maju dan arah mundur. Misalnya kondisi jalannya dua jalur, tapi ada kondisi tertentu hanya satu jalur. Sehingga yang hanya bisa dilewat satu kendaraan itu, kita harus tutup jalur kiri, kemudian jalur utara kita tutup, jalur selatannya kita buka, atau jalur timur kita tutup, jalur barat kita buka, atau jalur barat kita buka, kita tutup arah timur. Jadi seperti itu. Jadi karena kondisi jalannya tidak bisa dilewati dua kendaraan, hanya satu kendaraan. Jadi sebagai contoh, saya misalkan kita buat pada hal yang lain, misalnya saya buat seperti ini, kondisi jalannya saya open proyek yang sudah ada, misalnya kondisi jalannya seperti ini misalnya, ya, sorry, bukan ini maksud saya. Kondisi jalannya misalnya seperti ini, ya. Jadi ada satu jalur jalan, tapi dalam pada kondisi tertentu ada jalan yang tidak bisa dilewati dua kendaraan, hanya satu kendaraan. Jadi tidak bisa dari kiri, kemudian dari kanan juga lewat, tidak bisa. Sehingga satu dibuka, satu ini harus ditutup. Seperti itu. Nah, inilah simulasi yang saya maksud. Ini simulasi yang saya maksud. Bagaimana kita membuatnya? Ya, kita tutup dulu ini. Jadi ini kita tutup, file close misalnya. Lalu kita file new. Ya, file new. Kita buat file new-nya. Nah, di file new ini kita mau taruh di mana? Sorry, cancel dulu. Ini ada sesuatu yang kurang pas ini. Ini bukan file open tapi file new, ya. Nah, file new ini akan tampil jendela pop-up seperti ini. Kita hanya menulis nama di sini. Kita tulis nama sesuai dengan program yang kita buat. Misalnya program yang kita buat itu adalah traffic light 2 misalnya. Maka di sini kita harus buat juga namanya seperti itu, ya. Namanya traffic light 1 misalnya. Traffic light 2 misalnya, seperti ini. Lalu lalu folder yang disimpan juga ya bisa kita taruh di mana saja. Ini saya taruh di D KBM 25. Lalu kita klik OK. Nah, tapi karena namanya sudah sama dengan sudah ada program yang saya buat, makanya saya no saja. Saya cancel saja. Ini misalkan 21. Ya, ini kan kita hanya untuk latihan saja. Yang sudah jadi sudah ada, terus terang saja sudah ada, saya hanya tinggal buat ulang. Saya sudah buat pada video yang sebelumnya. Ya, kita buat misalnya mana barangnya? Ya. Kita buat file new misalnya, sudah tadi. File new,
ya, file new, lalu kita tulis namanya, nama apa, misalnya, ya taruh saja namanya di sini, namanya seperti ini misalnya, lalu yes, ya, lalu oke lagi, lalu kita buat seperti ini. Nah, ini ada lembar kerjanya dengan background hitam. Kenapa pakai yang hitam? Ya, memang supaya gambarnya bisa lebih jelas. Lalu pada jendela lembar kerja dari CX Designer ini seperti aplikasi biasa. Ini ada menu barnya, ada title barnya di atas, ya. Title barnya paling atas, kemudian ada menu bar, kemudian 2 baris ini, 3 baris ini adalah toolbar. Toolbar ditambah dengan ini juga toolbar, ya. Ini juga toolbar, tapi ini toolbar yang khusus untuk yang ini, kemudian yang ini toolbar untuk gambar biasa, gambar umum, dan sebagainya. Nah, untuk lampu jalan, berarti kita harus gambar jalan. Ya, gambar jalan. Jadi contoh, misalnya gambar jalannya saya gambar menggunakan garis saja, misalnya seperti ini. Saya gambar menggunakan gambar garis saja. Ya. Ya, seperti ini. Ya, satu garis saya gambar. Apakah saya harus gambar garis yang lain? Tidak perlu juga, enggak apa-apa, tinggal di copy saja. Mau butuh berapa garis? Misalkan 4 garis, saya paste 3 kali lagi. Lalu yang ini saya pindahkan ke sini untuk jalan yang satu. Ya. Ini juga saya pindahkan lagi ke sana. Cancel. Ini apa yang tertindih di sini? Ini misalnya di sini, ya. Lalu ini juga saya pindahkan ke sini, ya. Ini jalan masih 2 arah, ya. Kita bisa dorong pakai apa saja, pakai anak panah bisa untuk ratakan, atau pakai klik di sini baru ditarik juga bisa. Lalu kita buat lagi garis kecil, misalnya garis kecil yang satu arah di sini, misalnya satu arah saja. Ya, ya, seperti itu. Lalu kita copy saja, daripada pusing-pusing, copy. Lalu kita taruh di sini. Kebetulan dia hanya satu arah saja, ya. Nah, lalu kita hubungkan pakai garis biasa. Jalannya garis biasa saja. Sorry, mana sih? Salah. Kita garis, kita klik di sini, kita tarik. Ini lagi view. View-nya dia berubah. Zoom. Sampai 200. Oke. Kembalikan. Ini kita garis, misalnya garis satu ini saya taruh di sini. Ini juga garis lagi. Garis lagi, ini karena gambarnya pakai ini, kita garis satu-satu tidak bisa di copy. Kita buat gambar karena memang gambar desainernya seperti itu, ya, seperti ini misalnya. Lalu kita buat marka jalannya pakai segi 4 saja. Misalkan ada garis putus-putus di sini, garis putus-putus misalnya. Misalnya seperti ini. Ya, kita ganti warna. Sorry, warna putih backgroundnya. Sorry. Ya, saya minum air dulu. Lalu ini kita copy saja. Kita copy saja, lalu kita butuh berapa? Butuh 3 di sini. 3, ini 3, jadi butuh 5 lagi. Kita copy, lalu kita paste 5 kali. Mana yang di copy? Undo. Ini yang di copy. Ya, kita copy. Lalu kita paste. Ya. Kita paste 5 kali. 3, 2. Ini kita pindahkan. Cancel. Ya, enggak apa-apa. Klik-klik salah supaya bisa
bisa dilihat kalau salah seperti apa. Kalau hanya bagus-bagus, orang tidak tahu salah. Ya, misalkan seperti ini, kita bikin marka jalannya atau as jalannya. Ya, kemudian ini juga kita buat di sini. Ya, ini kita geser sedikit, nanti tidak bisa lewat kendaraan karena marka jalannya ini. Seperti ini. Tidak perlu bagus-bagus, yang penting sudah jadi. Ya, itu marka jalannya. Cancel. Saya tidak suruh dia begitu. Lalu lampu. Lampu itu kita bikin ada 3 di sini. Kita bikin 3 di sini, di jalur sini. Kita 3 di jalur sini. Lampu itu kita ambil dari bit lamp. Jadi di sini ada tool, ya, ada toolbar juga. Ini toolsnya di sini. Ini bit lamp namanya. Kita klik di sini. Kita taruh di sini bit lampnya. Ya. Bit lampnya seperti itu lampunya. Nah, lampu ini kita ganti warna dengan cara double klik. Double klik, kita pilih color and shape. Kita pilih di select shape one. Kita pilih warna untuk ganti warna ini. Ini warna dalam keadaan hidup, warna dalam keadaan padam atau mati. Kita klik di sini, set. Lalu kita pilih lamp, ya. Kita pilih lamp. Kita pakai yang circle saja. Lalu kita pilih warnanya, warna hijau karena itu warna hijau tadi. Oke. Lalu kita langsung tulis label di atasnya. Lampu hijau, kita tulis hijau. H saja. Oke. Lalu letaknya kiri kanan harus seimbang. Text attitude kiri, ya, atas bawah, di tengah-tengah. Kemudian ini juga di tengah-tengah. Lalu tulisannya 1x1, lalu bentuk hurufnya seperti ini. Tapi kita bisa pilih yang lain, bentuk huruf yang lain, misalnya seperti Arial misalnya. Lalu oke. Lalu oke lagi. Nah, lampu ini, lampu H. Kita bikin lagi yang kuning dan merah. Caranya kita tidak perlu lagi ambil dari bit lamp, kita copy yang ini saja. Copy, kita butuh 5 lagi. Karena 2 di sini, 3 di sini, jadi butuh 5. Kita paste 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pindahkan ini. Pindahkan ke sini. Ya. Ada 3 di sini, nanti kita atur warnanya. Ya, 3 di sini. Lalu duanya ada di sini. Ya, seperti ini. Ini lampu hijau, berarti ini lampu kuning. Ya. Sekarang lampu ini kita langsung alamatnya juga boleh, tapi tidak perlu dulu karena nanti alamatnya kita lihat dengan program. Ini kita klik 2 kali, kita pilih warna. Labelnya juga kita pilih karena itu label hijau. Warnanya kita ambil yang kuning. Tapi ini lampu atau apa? Oh iya, lampu. Oke, labelnya kita ganti K. Oke. Titik tengahnya sudah pasti karena tadi sudah diatur. Ya, lalu ini lampu merah. Warnanya merah. Ya. Lampu merah. Lalu labelnya merah, M. Lalu oke. Karena sudah pasti posisinya tengah. Nah, bisa juga tadi kita sudah bikin 3 baru copy 1 kali pindah ke sini bisa juga. Tapi ini kita ini saja kita ganti. Ini warna hijau, ini warna kuning. Ya, kita ganti warna kuning dengan label K. Ya, warna kuning, ya. Labelnya K. Oke. Labelnya K. Kuning. Ya. Oke saja, yakin saja sudah di tengah. Lalu ini merah. Ya, merah. Ya. Save, lampunya merah.
ganti yang warna merah. Oke, labelnya M. Ya, labelnya M. Ya. Oke. Nah, 3 lampu sudah jadi. Lalu tombol dengan lampu on off di ruangan operator atau di ruangan teknisi. Taruh di mana saja bisa, ruangannya bisa di mana saja. Saya ambil lagi tombol, ya, push button, ya. Taruh di sini. Kita butuh push buttonnya ada 2. Kita butuh push buttonnya 2. Push buttonnya 2. Ini langsung saja kita copy karena kita butuh 2, lalu paste, taruh di sini. Lalu kita ganti warna, push button warna hijau. Ya, tapi ini bukan di lem tapi di switchnya, ya. Mana? Nah, ini atau yang ini juga bisa. Ini juga bisa. Push buttonnya warna segi 4 boleh. Kita pakai yang ini saja. Ini yang warna hijau. Oke, labelnya PB hijau atau off. Ya, on. Labelnya on atau start. Misalnya. Lalu attitude-nya harus di tengah. Tulisannya juga kita ganti pakai Arial. Lalu tulisannya warna hitam, center. Oke. Hurufnya, font size-nya itu tetap ini. Lalu oke. Nah, ini warna hijau. Lalu yang satu warna merah. Kita ganti color-nya, warnanya merah pada switch, ya. Pakai yang merah. Oke. Lalu labelnya M. Off, ya. Labelnya off. Kita langsung taruh di atas tombolnya, ya, off. Oke. Sama tulisannya pasti sudah diatur karena tadi settingnya sama, off. Ini on. Nah, selain tombol, ada juga lampu di sini. Lampu menandakan hidup atau matinya dia. Ya, hidup atau mati. Jadi, lampunya kita buat, misalnya lampunya satu saja, kita ambil dari bit lamp juga. Bit lampnya kita ambil lampu hidupnya di sini. Kita pakai lampu besar juga boleh sebenarnya. Lampu besar boleh, ya. Kalau kita pilih lampunya warna hijau. Karena on, warna hijau. Oke. Oh, bukan in switch. Kita ambil yang lamp, ya. Circuit juga segi 4 bisa. Ya, ini saja lampunya. Kita pilih yang merah atau yang ini boleh juga. Off. On ya. On, oke. Lalu oke. Tapi on dulu. Labelnya dulu. Labelnya on. On. Ya. Oke. Ya, on. Seperti ini lampunya saya bikin panjang. Nah, apa-apa. Jadi lampu sudah, tombol sudah, lampu ini sudah. Lalu setelah itu kita alamat masing-masing ini, masing-masing tombol, kemudian lampunya dan sebagainya, tinggal kita klik saja. Jadi misalkan tombolnya ini pada program, ini kan ada alamatnya ini, 0.00, lampu on-nya atau start-nya. Maka di sana juga 0.00. Nah, di tombol ini 0.00. Sudah kebetulan ini 0.00 ini sudah pas. Ya, karena selalu disetting 0.00. Lalu ini 0.01. Kita tinggal ganti 0 dengan 1. Lalu ini ya, kita pakai 0.01. 0.00, ya.
Berarti 3 ini sudah jadi. Sekarang yang lampu hijau. Lampu hijau jalur maju. Lampu hijau jalur maju ini adanya di lampu hijau jalur maju di 100.00. Lampu hijau jalur maju 100.00.01.02.03. Ya, jadi sampai titik 02 di satu jalur ini. Kita tinggal isi alamatnya. Ya. Kita isi alamatnya. Jadi lampu ini, lampu hijau ini dia 100.00. Ini 01. 100.01. Ini 100.02. 100 di sini 02. 100.02. Ini sudah. Lalu di sini 100.03 sudah pasti karena urutannya tadi 100.03. Ya, 100.03. 3 ya. Ini 100.04. Ya, 100.04. Ya, 100.04. Ya. Oke, 100.05. 100.05. Oke. Alamat lampu sudah, alamat tombol sudah. Sekarang apa lagi? Kita pasang timer. Ya, timer kita pasang. Kita menggunakan ini saja. Menggunakan numeric display input. Ya. Input juga. Kita pakai yang numerik ini. Kita klik di sini, ya. Lalu kita pasang di sini lampunya, indikatornya atau timernya. Hijau, untuk hijau saja kita pasang. Lalu alamatnya, alamat ini kita copy saja dulu, bikin 2 karena 1 di sini. Kita copy dan paste, lalu pastenya kita tarik ke sini, kita klik dan tarik ke sini. Taruh sini saja. Nah, lalu alamatnya. Alamat lampu hijau untuk arah maju itu adanya di mana? Lampu hijau untuk arah maju itu alamatnya, timernya. Lampu hijau untuk arah maju adalah T0. Lampu hijau untuk yang satu itu T. Untuk arah lampu hijau mundur T2. Jadi yang kita pakai yang 2 ini karena lampu kuning itu kita tidak pakai. Ya. Jadi 0 dan 1. Jadi ini alamatnya T0. Ya. Ya, alamatnya T0 di sini langsung kita tulis di sini saja. T0. Oke. Ini alamatnya T2. T2. Oke. Seperti itu. Ini kita sudah. Masalah label-label yang lain itu nanti arah maju, arah mundur tidak usah, enggak apa-apa juga. Atau nanti kita buat saja. Lalu ini kita simpan saja dulu. Kita simpan tadi namanya file save as sudah disimpan tadi, tapi ini kita simpan ulang. Ya, file save as. Ya. Oke, kita simpan dulu ini. Lalu kita coba buka yang satu lagi, ya. Kita buka yang satu, kita untuk kita tes, kita bukan tes pakai ini, kita buka, ya. Open project. Kita pakai refresh maksudnya, kita refresh dulu. Kita open yang ini, kita open untuk refreshingnya, untuk refreshnya. Open. Save change to screen. So.
Ya. Kita sudah refresh ya, sudah ada tulisan seperti ini ya. Ini kita tambah sendiri nih sebenarnya, kita tambah sendiri. Lalu kita coba programnya, kita lihat lagi, kita refresh ulang. Refresh ulang. Oke, ini programnya ya. Lalu kita kembali ke CX Designer-nya. Untuk simulasi ya dari gambar seperti ini, kita coba lihat, kita coba klik saja lampu ini, ada tanda lampu ini, dia akan menyala seperti ini semua, berarti sudah siap standby. Standby. Kemudian kita matikan. Setelah itu kita buat simulasi. Kita klik di tools, lalu kita pilih tes. Ya, lalu kita pilih, kita klik di connect to CX simulator. Ya, ini kita klik di sini. Ya, kemudian klik start. Ya, kita tunggu. Dia mau atau tidak. Kalau tidak mau berarti kita refresh ulang. Ya, kita refresh ulang. Berarti kemauan dia. Ini dia, sudah tampil. Jadi apa yang kita buat sudah tampil. Betul, kita cek ulang. Kita ceknya di sini sebenarnya. Kita ceknya di sini betul 00, ini 01. Betul, ini lampunya kita pakai 00. Ini enggak usah saja. Kemudian ininya kita pakai 100, 00, 101, 102, 103, 104, 105, lalu timernya kita taruh T00, ini T03, 02 ya. Sudah, alamatnya sudah betul. Lalu kita masuk ke mana ini? Kita masuk ke tesnya. Kita tinggal tes ya. Karena ini kita sudah tes, kita on, klik on, hidup ya. Dan hidup lampu hijau. Hitung. Berapa detik pindah ke kuning, berapa detik lagi pindah ke merah dan sekaligus hijau di sini. Berapa detik pindah kuning, tetap merah di sini. Lalu berapa detik kita pindah hijau lalu jadi merah jadi hijau di sini ya. Merah, hijau. Kuning, hijau, merah. Merah di sebelah. Merah, hijau di sebelah. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang kita programkan lewat CX Programmer, kita membuat program ladder-nya untuk memprogramkan PLC lampu jalan dua arah. Kita bisa simulasikannya menggunakan CX Designer, ya, CX Designer. Kita gambar situasi jalannya, lalu kita buat lampunya, lalu kita simulasikan seperti ini. Maka lengkaplah pekerjaan kita, mulai dari software membuat program PLC lampu jalan atau lampu tutup buka jalan, sekaligus simulasinya menggunakan CX Designer. Saya kira ini mudah-mudahan berguna buat kita, buat teman-teman yang belajar. Ingat, belajar itu seumur hidup. Tak ada batas waktu untuk belajar. Kecuali kita sudah almarhum, itu tidak ada lagi waktu untuk belajar. Saya kira selamat belajar. Dan jangan lupa, tolong kekurangan-kekurangan saya ditulis di kolom komentar di YouTube saya. Channel YouTube saya, Lukas Villa. Yang ini ada di Lukas Villa. Kemudian ada video-video saya yang lain di channel namanya Dr. Andus Lukas Villa. Di sana tolong dituliskan koreksi-koreksinya, pembetulan-pembetulannya, supaya dalam pengembangan video berikutnya bisa saya buat dengan baik. Lalu kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di situ, nanti saya akan respon. Saya kira demikian, selamat belajar, sukses buat kita semua.